Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya pada minggu pagi hari ini? Pasti semuanya udah sehat, dah seger, dah mandi, dah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kali ini teman-teman dipersilahkan untuk saat hening, untuk persiapan pribadi kita masuk ke dalam hadiratnya. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada pada saudara sekalian. Amin. Masih bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat berlimpah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati jalannya ibadah pagi hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, dan Engkau mau untuk mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengucapkan haleluya dan mazmur. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan, semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Haleluya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Haleluya. Biarlah aku memandang Engkau di rumah-Mu. Haleluya. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak bercela. Haleluya. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Haleluya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Sebelum itu, teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam
Seperti pujian barusan, pasti kita semua rindu untuk beribadah langsung di gereja. Sambil menunggu waktunya, nanti nggak tahu kan kita kapan selesainya pandemi ini, jangan lupa untuk selalu taat protokol kesehatan, taat seperti menggunakan masker saat keluar rumah dan lainnya. Jangan lupa vaksin juga ya. Kita mau menerima berita anugerah. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk lagi. Berita anugerah terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Selanjutnya kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, kami kembali hadir kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati setiap permasalahan dan setiap apa yang direncanakan oleh para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa kami yang masih di dalam pandemi virus corona. Kiranya Tuhan mau untuk menggerakkan hati semua masyarakat Indonesia untuk terus taat pada protokol kesehatan sehingga kami segera keluar dari pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dan komisi kami, kiranya Engkau Tuhan memberkati gereja kami ya Tuhan, supaya kami dapat selalu menyebarkan damai sejahtera yang Engkau berikan ya Tuhan. Dan kami juga dapat menjadi garam dan terang di sekitar kami. Tuhan juga memberkati untuk belajar kami, untuk kami yang masih SMA, untuk kami juga yang masih kuliah.
Kiranya Tuhan berkati setiap apa yang direncanakan oleh kami ke depannya ya Tuhan, setiap apa yang dicita-citakan oleh anak-Mu, kiranya Tuhan mau untuk terus memberikan kami semangat ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan mau memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, sehingga mereka bisa menyaksikan kami semuanya sukses di masa depan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan mau mengampuni dosa yang ada di dalam doa ini ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, kami minta berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman, boleh dipersilahkan untuk duduk. Kita mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bu Ana. Shalom, selamat pagi sahabat muda yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kita pada ibadah online Komisi Pemuda GKJ Magelang. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semua, sehingga firman yang akan kami dengarkan nanti dapat tertanam pada hati kami dan dapat kami jalankan pada kehidupan kami hari lepas hari. Juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan ini ya Tuhan, kiranya Engkau beri kebijaksanaan sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema kita pada saat ini adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Bagaimana doa yang akan dijawab oleh Tuhan? Apakah doa yang panjang? Atau doa yang kata-katanya indah? Atau doa yang selalu diucapkan berulang-ulang, atau yang bagaimana? Dalam bacaan kita saat ini jelas diungkapkan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita datang kepada suatu acara yang sangat protokoler, di mana di situ acaranya begitu lama atau begitu panjang karena banyaknya sambutan-sambutan yang diberikan. Dan masing-masing orang yang menyampaikan sambutan itu bicaranya lama, bertele-tele, atau berputar-putar yang enggak jelas. Dan pembicara satu dengan pembicara lainnya ini kata-katanya hampir sama, diulang-ulang. Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Tentu kita akan merasa bosan.
Nah, apakah kita pernah juga berpikir bagaimana perasaan Tuhan seandainya kita berdoa kepadanya dengan bertele-tele atau doa kita selalu diulang-ulang? Tuhan, ketika kita bicara seperti itu, mungkin akan aku sudah tahu apa yang kamu doakan. Mungkin seperti itu. Kita harus bisa membedakan antara doa dengan waktu yang lama dengan doa yang bertele-tele. Kadang kita memang membutuhkan doa yang lama karena begitu banyak hal yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, atau begitu banyak masalah yang kita adukan kepada Tuhan, dan kita berdoa terus-menerus tak jemu-jemu mohon jawaban dari Tuhan. Jadi kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berdoa. Dan bedanya dengan doa yang bertele-tele adalah doa yang kata-katanya itu-itu saja, tapi diulang-ulang terus-menerus. Contohnya doa yang sangat lama adalah seperti waktu Tuhan Yesus akan disalib. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani waktu akan disalib. Tuhan Yesus begitu menderita, begitu memohon pimpinan Tuhan dan jawaban Tuhan, sehingga dia berdoa semalaman sampai murid-muridnya mengantuk dan tertidur. Itu contoh doa yang lama karena memang Tuhan Yesus pada waktu itu membutuhkan jawaban dari Tuhan. Dan bedanya doa yang bertele-tele adalah doa yang tidak ada intinya. Muter-muter dan tidak jelas yang dipohonkan itu apa. Pada perikop ini, pada masanya Tuhan Yesus waktu masih hidup yang kita baca ini, orang menganggap bahwa kalau doa yang diulang-ulang terus-menerus itu akan dijawab oleh Tuhan. Nah, ini adalah pengertian yang salah. Sehingga pada ajaran lain atau kepercayaan lain sering mengucapkan doa yang diulang misalnya 4 kali, 7 kali, atau bahkan ada yang sampai diulang 100 kali. Supaya doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Memang Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu atau tidak gampang berputus asa. Namun sekali lagi adalah perbedaan antara doa yang bertele-tele dengan doa yang diucapkan dengan tak jemu-jemu atau tidak putus asa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu, sehingga kita memperoleh jawaban dari Tuhan. Sebenarnya, sebelum kita berdoa pun, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan itu memang sudah tahu apa yang akan kita pohonkan kepada Tuhan. Seperti ayat yang ke-8, Tuhan sudah mengetahui dahulu sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi hal tersebut bukan terus, aku gak mau berdoa. Wong Tuhan aja sudah tahu apa yang
akan aku panjatkan, akan aku doakan. Bukan demikian. Karena kita berdoa itu akan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak dari Tuhan. Saya umpamakan misalnya seorang anak dengan orang tua. Nah, anak ini sepatunya sudah rusak. Orang tuanya ini melihat, oh, sepatu anakku sudah rusak. Dia pasti membutuhkan sepatu. Nah, orang tua ini sudah tahu bahwa anaknya membutuhkan sepatu sebelum anak ini meminta. Nah, tahu-tahu orang tuanya membelikan sepatu yang berwarna kuning. Sedangkan anak ini membutuhkan sepatu warna hitam untuk bersekolah. Jadi, antara keinginan anak dan keinginan orang tua tidak ketemu. Nah, kalau anak meminta, "Ibu, aku tolong dibelikan sepatu yang berwarna hitam untuk sekolah." Dan orang tuanya mengetahui bahwa sepatu anaknya sudah rusak dan akan dibelikan warna hitam. Nah, ini akan menjadi selaras atau senada, keinginannya sama yang dimaksud. Begitu juga dengan doa yang kita panjatkan. Kita butuh memohon kepada Tuhan, dan apabila kehendaknya sama dengan apa yang kita pohonkan, pastilah doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Pada saat ini di bacaan selanjutnya, kalau nanti dibaca adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini adalah contoh doa yang baik. Selain doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa ini juga doa yang tidak bertele-tele. Dan inti dari doa ini adalah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang tidak memaksakan keinginan kita kepada Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Tetapi kata-kata ini, jadilah kehendak-Mu. Sehingga kita tidak memaksakan Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Akan tetapi, janganlah karena doa Bapa Kami ini adalah doa yang baik, kemudian kita mengulang-ulang berdoa Bapa Kami secara terus-menerus dan diulang-ulang. Ini sama saja dengan yang diajarkan tadi, seperti orang yang pada saat itu mengulang-ulang doa agar dikabulkan. Kesimpulannya adalah Tuhan menyukai doa umatnya yang secara tulus didoakan, secara jujur mengungkapkan kepada Tuhan, dan penuh kerinduan untuk memuliakan nama-Nya. Adapun faktor penentu terkabulnya doa kita atau doa orang percaya adalah apakah doa itu sudah selaras dengan kehendaknya atau tidak. Apabila doa itu hanya
untuk memuaskan hawa nafsu, pasti doa-doa kita tidak akan dikabulkan. Tetapi apabila doa kita sudah sesuai dengan kebutuhan kita dan sudah selaras dengan kehendaknya, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Sebagai umat Tuhan, hendaklah kita terus bertumbuh melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kita lebih mengenal Allah, kita lebih mengenal Tuhan kita melalui doa-doa kita. Sehingga kita dapat menangkap isi hati Tuhan. Jika kita sudah berdoa selaras dengan kehendak-Nya, kita percaya bahwa doa kita akan dikabulkan. Jika Tuhan sudah mengabulkan doa kita, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Kita menerima jawaban doa-doa kita tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mengajarkan kami untuk berdoa tidak bertele-tele, dan ajari kami untuk berdoa mengatakan sejujur-jujurnya apa yang kita perlukan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada saat ini dapat kami jalankan pada kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah Tuhan apabila kami dalam mendengarkan firman-Mu ini terselip dosa dan kesalahan. Ampuni kami ya Tuhan. Akhirnya doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Ana untuk firman-Nya. Kiranya kita semua bisa menerapkan firman tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan didasari oleh 1 Tawarikh 16 ayat 29. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan diiringi oleh lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat-Mu kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang telah Kau berikan di kehidupan kami. Kiranya Engkau mau menguduskan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna di gereja kami dan sekitar gereja kami, juga untuk memperluas kerjaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja beladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, dengan damai sejahtera, hiduplah dalam kasih dan peliharalah kasih persaudaraan, serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.